Hai, selamat datang di Pedok Talk. Jangan kaget, kenapa Pedok Talk datangnya lebih awal? Karena ini memang format barunya Pedok Talk, di mana aku akan membuat Pedok Talk ini hadir lebih cepat dan lebih banyak episode juga untuk kalian. Jadi sekarang akan aku bagi jadi dua, ada kualifikasi dan juga sprint, dan juga ada race yang akan berdiri sendiri episodenya. Nah, jadi intinya adalah aku pengen bikin Pedok Talk ini lebih singkat, padat, dan lebih mudah untuk dicerna untuk kalian. Kita langsung mulai aja dengan News Flash. Berita pertama datang dari Jorge Martin yang hari Kamis kemarin muncul di media conference dan menyatakan bahwa dia tidak akan turun di seri ketiga yang akan diselenggarakan di Circuit of the Americas di Austin, Texas. Bahkan dia juga belum bisa memastikan apakah dia akan turun di seri keempat di Lusail, Qatar. Jadi memang seperti prediksi banyak orang di Pedok Talk juga udah pernah kita bahas bahwa kayaknya kemungkinan besar dia akan hadir lagi nanti di Jerez gitu. Karena memang di situ sekaligus akan ada tes juga kan abis race di hari Minggu. Nah, ngomong-ngomong soal pengetesan, Jorge Martin juga kemarin sempat mengatakan bahwa saat ini Massimo Rivola, CEO dari Aprilia Racing, sedang mengusahakan untuk melobi Dorna untuk bisa membuat dispensasi peraturan. Jadi gini, intinya adalah Aprilia ini mengajukan proposal ke Dorna, sudah diajukan untuk bisa mengizinkan Jorge Martin mengadakan pengetesan private untuk menggunakan motor MotoGP. Karena gini, biasanya kan pengetesan itu kan diatur sama sistem konsesi. Nah, sekarang Aprilia itu ada di sistem konsesi di rankingnya C. Nah, yang di ranking C ini, KTM sama Aprilia, mereka tidak boleh melakukan pengetesan di luar jadwal yang sudah ditentukan. Yang boleh adalah yang ada di ranking D, yaitu Yamaha sama Honda. Mereka bebas mau pakai motor MotoGP, mau ngetes di mana aja boleh, bebas. Tapi kalau Aprilia nggak boleh. Nah, kalaupun mereka mau latihan, misalnya mau ngetes secara fisik nih udah siap atau belum Jorge Martin dan menggunakan motor MotoGP, itu harus menggunakan motor produksi massal. Tidak boleh menggunakan motor MotoGP. Tapi Paulo Bonora, tim manajer dari Aprilia, bilang bahwa ya motor produksi massal sama motor MotoGP itu beda banget. Makanya kita mengajukan proposal ini. Dan proposal ini sebetulnya memang menguntungkan kita sekarang. Tapi untuk jangka panjangnya sebetulnya ini menguntungkan banyak pihak karena bisa saja ini terjadi pada tim yang lain. Contoh, dia menyebut Alex Rins yang ada di Yamaha karena dia memang mengalami cedera dari tahun 2023. Franco Morbidelli 2024 yang lalu dia nggak bisa ikutan pre-season test karena dia mengalami kecelakaan di Portimao. Jadi dengan alasan-alasan itulah Aprilia mengajukan usulan proposal ke Dorna. Meskipun sebetulnya kayaknya sih kalau dilihat dari respon tim-tim yang lain, kayaknya mereka nggak keberatan. Salah satunya Davide Tardozzi. Dia bilang nggak keberatan sih, tapi jangan diimplementasikan di tahun ini. Jadi kalau mau tahun depan aja. Karena sebetulnya memang kalau tahun ini ya kan tentu harus ada penyesuaian, harus apa ya. Jadi proposal itu harus disetujui sama semua pabrikan loh, ngomong-ngomong. Bukan cuma Dorna aja gitu. Makanya kemarin Davide Tardozzi juga ditanyakan bagaimana pendapatnya tentang usulan Aprilia ini. Nah, begitu teman-teman. Kemudian berita yang kedua adalah datang dari Pedro Acosta, lagi-lagi diangkat hubungannya dia dengan KTM sama VR46 Racing Academy. Nah, ini gara-gara ada informasi dari manajernya Albert Valera yang baru saja diinterview sama sebuah media Spanyol namanya AS.com. Di situ dia bilang bahwa kontraknya Pedro Acosta dengan KTM memang sampai 2026. Tapi ada klausul yang menyatakan bahwa kalau memang tidak sesuai seperti yang dijanjikan performanya KTM, Acosta ini boleh pergi dari KTM. Dan yang dihubungkan adalah tentunya VR46 Racing Team. Tapi ini juga sudah dikonfirmasi ke Pablo Nieto. Dia juga bilang masih hal yang sama seperti yang pernah aku tanyakan ke Pablo Nieto secara langsung juga, bahwa fokusnya sekarang masih di Franco Morbidelli. Jadi belum ada pembicaraan yang serius tentang Pedro Acosta gitu. Jadi masih terlalu dini, masih terlalu awal untuk melakukan pembicaraan ini. Kemudian Pedro Acosta ketika ditanya juga dia bilang bahwa
Ya pokoknya sekarang aku tuh punya kontrak sama KTM 2025 sama 2026. Jadi fokus ke situ aja dulu. Jadi dia tidak membahas lebih panjang. Tapi di pedok gosipnya tuh udah kenceng banget gitu. Karena dia memang kayaknya udah nggak tahu deh. Mungkin udah kurang kondusif kali keadaan di KTM, nggak tahu juga ya, begitu. Nah, terus ada berita yang terakhir, hari Senin ini akan diselenggarakan semacam countdown. Jadi akan ada satu seri lagi atau mungkin Argentinanya nggak jadi ya, nggak tahu. Karena gini, jadi hari Senin itu akan ada testing di sirkuit Ayrton Senna da Silva di Goiânia di Brazil. Yang akan berangkat ke sana dan akan melakukan pengetesan dan ketemu sama fans-fans MotoGP adalah Franco Morbidelli karena dia kan ada darah Brazilnya tuh. Terus udah gitu ada Luca Marini sama Miguel Oliveira. Dan juga ada Diogo Moreira, dia memang rider dari Brazil gitu ya, dari tim Ital Trans Racing Team, dan juga ada Eric Granada dari LCR-E Team. Jadi mereka itu akan mempromosikan MotoGP yang akan race di Brazil tahun 2026 di sirkuit Ayrton Senna da Silva. Jadi akan ya jumpa fans lah di sana, sekaligus ngetes sirkuitnya seperti apa. Itu informasi news flashnya. Sekarang kita langsung lanjut ke kualifikasi dan sprint. Bikin episode Pedok Talk hari ini tuh bener-bener tantangan banget loh, karena masih muka bantal ya kan. Baru kelar jam berapa tadi sprint? Kan jam 1:30 baru selesai, baru mulai jam 1 ya. Nanti malam pun kita juga akan mengalami nasib yang sama teman-teman, apalagi nih race-nya full distance ya, main race, jadi akan lebih panjang, kelarnya bener-bener jam 2. Lanjut sahur. Oke, kita langsung lanjut ngomongin tentang kualifikasi dan sprint. Nah sebelumnya kalau kalian mungkin tidak mengikuti sesi hari Jumat, dari hari Jumat Marc Marquez sudah mendominasi. Seperti yang diprediksi ya kan. Jadi dari Thailand kemarin juga aku udah bilang bahwa Marc Marquez lah masih, siapa lagi. Jadi dia itu menjadi yang tercepat di free practice 1 dan juga practice. Kemudian Alex Marquez juga masih strong, Pecco Bagnaia kesulitan sekali di free practice 1 karena dia hanya bisa finish di P16. Di practice itu pun dia juga hampir nggak lolos karena dia crash di practice. Tapi itu tipis banget, akhirnya dia bisa lolos di P10 dan langsung masuk ke Q2. Nah, kemudian kita ngomongin tentang Q1. Di Q1 yang kemarin lolos adalah dua ridernya Franco Morbidelli, meskipun dia juga crash di free practice 2, tapi dia sangat meyakinkan dia bisa langsung lolos dari Q1 ke Q2. Dan juga ada Joan Mir yang berhasil lolos juga ke Q2. Dan kalau rookie-rookie kemarin lagi kurang beruntung nih gitu, Ogura crash, terus Somkia Chantra juga crash. Nah sekarang kita langsung melihat bagaimana Q2-nya alias kualifikasi yang paling intinya. Nah di Q2 ini teman-teman ada 2 Honda, 2 Yamaha, 2 KTM dan 1 Aprilia yang masuk ke Q2 bergabung bersama Ducati. Jadi yang menarik dari Argentina GP kali ini adalah emang semua pabrikan, 5-5-nya itu masuk ke Q2. Dan perlu dicatat juga, kemarin tuh sempat kaget ya ngelihat Yamaha, wah gila dua-duanya bisa masuk ke Q2, apa nih rahasianya? Karena sebetulnya mereka berdua ini, baik Alex Rins dan juga Fabio Quartararo bilang bahwa ini adalah sirkuit yang udah pasti sangat menantang buat Yamaha karena ini adalah sirkuit yang low grip sama kayak seperti kemarin di Buriram. Meskipun kondisinya tidak panas seperti Buriram kemarin, tapi kayaknya akan sulit juga terutama buat sesi hari Jumat. Nah, strateginya ternyata kalau menurut Alex Rins yaitu mereka itu mencari reference, mencari towing. Jadi kan teman-teman juga banyak tuh yang nanya melalui DM ke aku, Mbak, tapi kan Yamaha towing. Ya, dulu Marc Marquez juga towing waktu di Honda. Gitu. Jadi ya memang ada strategi yang harus dilakukan untuk bisa nembus ke Q2. Karena memang berat guys, kalau harus ke Q1 dulu, terus lanjut ke Q2 tuh berat. Makanya semua rider tuh nge-push banget di hari Jumat terutama di sesi practice gitu. Nah jadi itu adalah strateginya Yamaha, mencari reference. Kalau Fabio Quartararo cari reference-nya ke Pecco Bagnaia, sampai akhirnya Pecco juga crash juga kan. Sementara kalau Alex Rins dia ngejarnya Marc Marquez gitu. Pokoknya antara dua orang itulah yang dijadikan referensi. Nah kemarin waktu di kualifikasi 2, Marc Marquez
baru lap pertama dia udah langsung mencatatkan waktu yang tercepat. Dan Zarco pun juga di saat percobaan pertama langsung ada di P2. Dan akhirnya Marc Marquez ada di pole position dengan catatan waktu yang luar biasa banget, 1 menit 36 detik, 917, sampai inget aku, saking fenomenalnya. Dan ini mematahkan rekor all time lap record gitu. Terus ini adalah back to back pole-nya Marc Marquez sejak tahun 2019 di Austrian GP dan juga di British GP. Dan untuk Johan Zarco sendiri, untuk kualifikasinya, ini adalah best qualifying-nya Honda sejak 2023 di Mugello yang waktu itu dipersembahkan juga oleh Marc Marquez. Ini adalah hasil kualifikasinya, teman-teman. Seperti yang kita bisa lihat, Marc Marquez pole position, P2-nya adalah Alex Marquez, P3-nya Johan Zarco, mantap Zarco. P4-nya adalah Pecco Bagnaia, 5 Pedro Acosta, 6 Fabio Di Giannantonio, 7 Fabio Quartararo, 8 Franco Morbidelli, 9 Marco Bezzecchi, 10 Joan Mir. Joan Mir juga hebat sih. Ini ada 2 Honda bisa masuk ke top 10 tuh luar biasa. Dan Honda ada di front row itu mantap. Jadi benar yang dibilangin sama Joan Mir, karena dia bilang yang dikerjakan sama tim Honda HRC Castrol selama musim dingin, winter break kemarin itu sudah mulai terasa hasilnya. Itu katanya Joan Mir. Nah, sekarang kita ngomongin yang bikin deg-degan, sprint. Di sprint race tentu yang kita lihat pertama kali adalah pilihan bannya. Nah, untuk yang di front row, untuk Marc Marquez, Alex Marquez, dan juga Johan Zarco, semua pilihan bannya sama, mereka tiga-tiganya memilih medium soft. Kemudian di saat start, Marc Marquez seperti biasa startnya bagus banget karena dia juga semenjak hari Jumat melakukan practice start itu hasilnya bagus terus, lancar. Dan terbukti saat sprint juga dia langsung melesat ke depan. Alex Marquez juga berusaha untuk mendekat tapi nggak bisa deket-deket banget juga. Yang menarik sebetulnya di sini adalah Johan Zarco karena startnya nggak terlalu bagus, tapi dia tuh sempat mundur loh. Tapi dia tetap bisa fight juga, dia tetap bisa maju loh. Dan itu yang aku perhatiin dari kemarin karena sebetulnya Johan Zarco bilang kan waktu ditanya kok bisa performanya bagus banget gitu. Dari hari Jumat kan cukup strong ya. Johan Zarco. Terus dia bilang, iya tapi kan Honda ini sebetulnya masih tekor, terutama di urusan power. Di straight line, di track lurus itu dia masih sangat struggling, jadi untuk overtake itu sulit, katanya Johan Zarco seperti itu. Tapi ya menurut aku kemarin waktu di sprint, tadi pagi waktu di sprint, dia meskipun startnya nggak bagus, tapi dia masih bisa fight dan itu luar biasa banget. Nah kemudian ada juga kejadian-kejadian yang menarik, di antaranya adalah ada beberapa insiden ya, ada Franco Morbidelli dengan Brad Binder, jadi ini juga langsung diambil tindakan oleh Tim Stewart, tapi tidak ada apa-apa gitu ya, maksudnya tindakan adalah mereka tuh langsung begitu kejadian langsung keluar tuh notifikasinya di atas, wah ini insiden antara Morbidelli dan juga Binder under investigation, terus abis itu langsung keluar lagi bahwa no further action taken karena emang dinilai ini adalah racing incident biasa. Jadi Franco Morbidelli pas right hander, kemudian di sini ada Brad Bindernya, kemudian kesenggol dan akhirnya Brad Binder crash, tapi Morbidelli bisa terus. Ada kejadian juga antara Miguel Oliveira dan Fermin Aldeguer. Ini juga lagi mau overtake juga. Fermin Aldeguer juga sudah mengeluarkan pernyataan minta maaf juga ya, dia kayaknya langsung nggak enak hati gitu. Karena tadinya dikhawatirkan Miguel Oliveira mengalami fracture di collarbone-nya, di tulang selangkanya. Tapi ternyata tidak, jadi udah ada medical update-nya. Miguel Oliveira tidak ada yang fracture, jadi aman. Makanya Fermin Aldeguer sempat deg-degan tuh, langsung minta maaf katanya. Nah, Fermin Aldeguer sendiri melanjutkan race meskipun ini juga jadi pertanyaan karena kalau kalian lihat di motornya itu mengeluarkan semacam kayak ada asapnya gitu kan. Nah, ini nggak tahu kenapa kok Marshall-nya itu bisa mengizinkan dia untuk melanjutkan race dengan keadaan motor yang kayak gitu. Nggak tahu juga deh. Karena biasanya kalau ada kerusakan teknis kayak gitu-gitu harusnya di black flag harusnya. Nggak tahu deh. Gitu. Nah, tapi ini ada tindakan yang diambil oleh FIM Stewart.
Jadi Vermain Aldeguer karena insiden ini akan mendapatkan long lap penalty di main Grand Prix hari Minggu ini. Dan sekali lagi nih teman-teman, ini adalah hasilnya. Jadi Marc Marquez kembali menjadi juara di sprint. Jadi ini adalah template semacam copy paste ya dari kemarin di Thailand. Marc Marquez menjadi juaranya, nomor 2 Alex Marquez, ketiga Pecco Bagnaia. Ini persis sama seperti apa yang terjadi di Thailand. Dan kalau dibilang race-nya seru, ya relatively biasa aja sih kalau menurut aku ya. Karena Marc Marquez sudah terlalu jauh di depan, Alex Marquez pun bahkan juga nggak bisa nge-fight. Pecco Bagnaia ngedeketin Alex Marquez pun nggak bisa, apalagi nge-fight sama Marc Marquez gitu. Jadi untuk penghuni podium kali ini di sprint itu benar-benar semua asik sendiri, ya kan? Ya begitu aja dari awal sampai akhir. Sementara yang seru itu adalah sebetulnya ya antara Fabio Quartararo sama Joan Mir, terus udah gitu antara Quartararo sama Pedro Acosta. Nah di papan tengah ini nih justru yang seru-seru terjadi overtake-nya. Dan Joan Mir juga, pokoknya Honda keren banget, sumpah. Aku tuh seneng banget ngelihat tim yang lagi struggling, tapi ternyata mereka bisa ada improvement tuh luar biasa banget. Tapi ya udah ya, Marc Marquez memang gak ada lawannya guys, gimana dong. Nah sekarang kita lihat dulu ini hasil sprintnya yang lengkap. Hasil sprintnya adalah Marc Marquez di posisi pertama, Alex Marquez 2, Pecco Bagnaia 3, Johann Zarco 4, Fabio Di Giannantonio 5, Marco Bezzecchi 6, Franco Morbidelli 7, Joan Mir 8, Pedro Acosta 9, dan Fabio Quartararo 10. Jadi di klasemen sementara tentunya masih Marc Marquez yang memimpin. Dan kalau kita ngomongin prediksi hari ini kira-kira siapa, ngomong-ngomong ini race-nya ya guys, jadi di Indonesia, di waktu Indonesia Barat adalah jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Itu race-nya. Prediksinya hari ini lagi-lagi Marc Marquez, Alex Marquez, dan Pecco Bagnaia. Abis gimana dong ya? Kayaknya emang udah harinya Marc Marquez banget. Bahkan nanti seri ketiga di Circuit of the Americas juga udah tahu jawabannya kan? Iya, betul sekali. Oke, kalau gitu untuk episode Pedok Talk ringkasan hari Sabtu, sesi kualifikasi dan juga sprint, sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi besok tentunya seperti biasa hari Senin jam 7 malam untuk ngomongin review tentang race-nya seperti apa. Kalau pengen informasi juga, teman-teman jangan lupa kita tuh juga punya pedoktalk.net. Jadi kalian bisa baca juga informasinya di sini, cukup pendek, jadi nggak pakai lama bacanya. Terus kalau pengen dapetin informasi juga yang bonus, kalian bisa jadi membersnya Pedok Talk, tinggal bayar aja Rp20.000 sebulan. Linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya buat di like, buat di subscribe, buat di share juga, dan dikasih tahu teman-teman yang lain Pedok Talk sekarang hadir dengan wajah baru, lebih cepat, lebih banyak isinya, dan lebih gampang buat dipahami. Sampai ketemu lagi, bye.